kita semuanya bersuka cita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Haleluya, kita datang di tempat ini karena kita tahu kita sebagai umatnya, kita mau menyembah Dia. Dan kita sadar bahwasanya anugerahnya kita ada sampai saat ini. Amin. Haleluya, mari kita semuanya bagi berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita kuatkan hati kita untuk menerima kuasa hadirat-Nya nyata di tempat ini. Kami mau Tuhan, Engkau bawa lebih dekat lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena kami tidak ingin jauh daripada-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah dalam hidup kami Tuhan. Bawa daku
kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan Tuhan Yesus setiap pujian kami, sembah kami Tuhan. Dan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Bapa, kami bisa menikmati anugerah kasih-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau nyata berkuasa Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpuja nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan serahkan seluruhnya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini Bapa, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuja nama-Mu Tuhan. Dengan bersehati kami mengatakan menghancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan tidak bisa berkuasa atas kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Pikiran membara tidak ada kuasa-Mu tiap bagian atas kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hanya satu nama, yaitu nama Yesus yang berkuasa atas tempat ini Tuhan. Dan kemuliaan-Mu tampak Tuhan atas setiap kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terpuja nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami segenap muda-mudi remaja yang percaya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuja nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Mari kita silakan duduk. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke dalam bait kudus-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Datanglah
tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Tetap Haleluya. bersuka cita untuk memuji Tuhan. Oke, haleluya. Yuk yang bangkunya yang masih kosong di depan silahkan isi. Haleluya, yang dari kaum prianya, wanitanya. Yuk silakan isi, jangan malu-malu. Haleluya. Oke, haleluya, kita tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita nyatakan, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang berkuasa, kasih-Mu nyata atas setiap perbuatan tangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yuk, lebih kencang lagi. Mari sama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya, kami menyatakan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagi kami Tuhan. Kami datang dengan segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, mari kita lambaikan kedua tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Kau yang memerintah. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengan musik kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah. Mari kita melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa,
disembah Tuhan. Bagimu Tuhan, anak domba Allah. Ini kami Tuhan Yesus datang menyembah-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, yang mulia. Sembah puji bagimu Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Engkau mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami nyatakan Tuhan, Engkau mulia, Yesus Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Dengan segenap hati kita katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Lebih tinggi lagi kita nyatakan penyerahan kita kepada Dia. Duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
kita nyatakan segenap hati kita. Pemuda, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Pemudi, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Akan Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Engkau yang memerintah atas seluruh bumi. Sebab Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja yang berkuasa, yang memerintah selama-lamanya. Karena pemerintahannya kekal, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, sungguh Kau Tuhan kami yang layak kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Kau Tuhan di atas segala-galanya. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu harum bagimu Tuhan. Kau menikmatinya Tuhan. Hadiratmu melimpah di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami merindukan Engkau Tuhan. Bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Supaya kami mengenal Engkau lebih lagi, terlebih melalui kebenaran firman-Mu Kau berbicara bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus buatlah mereka mengerti Tuhan akan firman-Mu ini Tuhan. Dan meteraikanlah firman Tuhan ini supaya menjadi milik mereka dan mereka melakukannya, hidup di dalamnya. Yang akan mengubahkan hidup mereka Tuhan. Membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan waktu-waktu ini pada akhirnya kami tahu hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersehati mengusirkan segala pikiran setan, kegelapan Kau, kekacauan, tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami usirkan, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, terpujilah namamu. Terang-Mu Tuhan bercahaya Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sungguh sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Coba tanya kiri kanannya. Nah, tanyakan, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Kepada kiri atau kanan, satu saja. Ya, lalu bergantian. Sudah, saudara, apa ya harus dijawab? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Nah, dijawab, sudah dijawab. Apa dikatakan? Mengasihi atau tidak mengasihi? Tentu mengasihi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Nah, ya, jadilah bagi setiap kita. Nah, sampai kepada kesudahan ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Bapa. Haleluya. Nah ya, karena dengan mengasihi Bapa saudara, nah membuat kita semakin melekat, semakin merindukan, semakin dekat kepada Bapa. Yang membuat pengenalan akan Bapa itu bertambah-tambah menjadi milik kita. Terlebih lagi saudara pemuda harus lebih lagi ya. Untuk mengasihi Bapa saudara ya, di masa muda saudara. Supaya kasih Bapa itu menjadi benteng dalam kehidupan saudara. Tidak akan
membuat saudara menyimpang ke kanan atau ke kiri ya, tapi terus berjalan di dalam kasih Bapa, bahkan bersama-sama dengan Bapa ya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan ya. Masa muda saudara sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan Sabtu ya, sambungan dari Sabtu yang lalu saudara, mengasihi Bapa. Yuk mari kita buka dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Haleluya. Nah sepertinya ini harus ada program ini ya, dari pemuda-pemudi. Nanti diundi saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah ya, oke akan diundi dan semuanya harus siap. Ya. Kan dikatakan siap sedialah. Nah selalu ya. Nah dalam keadaan bagaimanapun. Sudah dapat semuanya? Coba lihat kiri kanannya. Sudah dibuka Alkitabnya? Atau yang lain dibuka? Kok lain yang dibuka katakan, Bu ini ada yang lain dibuka Bu. Tidak ya, semua buka Alkitab ya. Dari awal sampai akhirnya nanti ya. Kalaupun ada WA yang masuk atau yang lainnya, saudara jangan hiraukan dahulu. Tentu itu bukan WA dari Bapa ya. Ya. WA dari Bapa itu di Alkitab, ada firman Tuhan. Sudah semuanya? Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di dalam dunia ini saudara, nah ada ditawarkan dua, yaitu perkara daging dunia saudara dan perkara roh ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan setiap saudara adalah manusia roh, walaupun masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam dunia ya. Tetapi saudara memiliki Roh Kudus yang memampukan, menyanggupkan saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi pilih saudara, di dunia ini ditawarkan perkara dunia dan perkara roh. Mana yang saudara pilih? Harusnya memilih perkara roh ya. Saudara bisa karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena kalau saudara mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam hidup saudara ya. Kalau saudara mengasihi dunia, enggak mungkin saudara berkata juga aku mengasihi Bapa. Enggak bisa saudara. Haleluya. Nah enggak bisa ya kita mengasihi dunia dan mengasihi Bapa. Lu nggak bisa, tidak ada itu pertemuan, itu tidak akan bisa. Ya saudara katakan, ya kaki kanan saya mengasihi, ya mengarah kepada Bapa. Kemudian kaki kiri saya mengasihi kepada dunia. Nanti saudara terbelah dua. Nah bagaimana? Bukan lagi nanti, nah saudara ya ada ya makhluk yang lain nanti, makhluk yang aneh. Ya saudara berkata nggak apa-apa lah, nanti setengah ke sorga, setengah ke ini ya, ke neraka. Nggak ada tertulis seperti itu ya. Memilih saudara ya antara hidup dengan kematian. Tapi pilihlah hidup supaya saudara memiliki hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah dunia ini menawarkan apa tadi dikatakan saudara, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Haleluya. Nah itu ada di dalam dunia ya, ada saudara. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mungkin diperhadapkan kepada saudara tiap-tiap hari. Diperhadapkan. Saudara memegang ini ya, alat-alat elektronik saudara atau saudara handphone. Nah di situ ada keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Atau saudara nanti pergi keluar. Nah di sana juga akan diperhadapkan kepada saudara ya. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah ini memang karena ada di dunia saudara ya. Tetapi firman Tuhan berkata dunia dan segala yang ada di dalamnya itu keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu sedang menuju kepada kelenyapan ya. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Nah untuk itu, nah biarlah setiap saudara memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Nah ya, Sabtu yang lalu saudara kita sudah sampai kemana? Keinginan daging, iya kan? Haleluya. Nah ya saudara sudah baca di kitab Galatia itu banyak saudara tentang keinginan dagingnya. Nah supaya itu saudara kikis,
saudara buang daripada kehidupan saudara karena saudara sudah memiliki kuasa untuk itu. Haleluya. Nah, kita akan masuk saudara kepada keinginan mata. Nah ya, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Oke lah, kita lihat saudara, yuk kita belajar dari kitab Kejadian. Nah ya, pasal 2 ayat 16 dan 17. Di sini Tuhan saudara memberi perintah kepada manusia, ya Adam dan Hawa. Sudah dapat semuanya? Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama dengan mengeluarkan suara ya, supaya kita terbiasa saudara mendengar firman Tuhan dan suka dengan firman Tuhan. 1, 2 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ada perintah, ada larangan Tuhan kepada manusia di Taman Eden. Yaitu Adam dan Hawa. Semuanya boleh dimakan buah di Taman Eden. Tetapi dikatakan ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, buah apapun saudara, semuanya itu bebas ya untuk dinikmati manusia di Taman Eden yaitu Adam dan Hawa. Tetapi, nah ini ada larangannya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah melalui firman Tuhan ini kita diajari saudara untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Haleluya. Nah ya, tetapi kita harus tunduk, harus patuh kepada firman Tuhan. Kalau kita melanggar firman Tuhan saudara, maka kita akan menuju kepada kematian. Ya, jadi kita harus mematuhi dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah ini tadi saudara larangan kepada manusia yang ada di Taman Eden. Kita lihat saudara apa yang terjadi. Apakah manusia di Taman Eden tersebut berpegang teguh kepada perintah atau larangan firman Tuhan. Kejadian 3:6. Nah ini melihat. Ya. Melihat tadi saudara, mata tadi, keinginan mata tadi. Kejadian pasal 3:6, semua membaca? 1, 2 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Dari mana saudara? Perempuan tersebut jatuh ke dalam dosa dari melihat. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi berhati-hati untuk melihat ya. Haleluya. Kalau itu sudah tidak benar, kalau itu sudah dosa jangan lihat. Haleluya. Kalau itu sudah tawaran dunia jangan lihat. Jangan lihat saudara. Kalau saudara lihat, nah ini tadi akan menimbulkan keinginan. Keinginan saudara untuk memilikinya, ya. Karena dunia ini selalu menawarkan, yang menawarkan. Nah, apa yang ada di dalam dunia ini saudara ya, supaya saudara jatuh ke dalam dosa. Padahal sebenarnya kita punya kuasa untuk apa saudara ya? Untuk menolak itu semuanya walaupun kita masih hidup di dalam dunia. Iya kan? Tetapi saudara ada pilihan. Pilihan itu di tangan saudara. Karena Tuhan menghargakan hak bebas saudara untuk memilih. Tetapi saudara harus bertanggung jawab dengan pilihan yang saudara putuskan. Haleluya. Tuhan gak bertanggung jawab dengan pilihan yang saudara putuskan. Tapi saudara yang bertanggung jawab dengan apa yang saudara putuskan. Nah jadi hati-hati saudara ya. Kan sudah dilarang. Tapi perempuan itu melihat. Dilihat-lihatnya, aduh iya ya bagus sekali. Bagus sekali karena dia sudah digoda. Nah oleh si ular tadi ya. Perempuan itu pun melihat. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah saudara juga nanti bisa digoda. Aduh kamu kan masih pemuda. Aduh masih pemudi sekali saja untuk hidup gak apa-apa. Ayo coba lihat kan. Lihat itu si A, si B, si C. Lihat itu temanmu sudah mencicipinya. Sudah memakannya. Sudah menikmatinya. Masa kan kamu mau ketinggalan.
Nah saudara ya, kasih dalam nama Yesus atau nah ada suara berkata nggak apa-apa, kan nggak ada yang melihatmu, kamu melakukan itu, nggak ada yang melihat, nggak apa-apa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu tawaran-tawaran dari dunia seperti kepada perempuan ini. Ya perempuan itu melihat, jikalau dia sudah melihat seharusnya dia segera apa saudara pergi. Haleluya. Jangan di situ terus saudara, bahkan semakin mendekatkan matanya ya, semakin memperhatikan. Makanya saudara terjadilah seperti ini, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Padahal masih banyak saudara, buah pohon yang lain yang lebih baik tentu daripada buah pohon yang ada di tengah-tengah tersebut. Haleluya. Nah tapi karena sudah melihat dengan mata tadi, kemudian saudara, nah ya timbullah keinginan untuk memilikinya. Ya, timbullah keinginan saudara untuk menikmatinya, untuk mencicipinya. Nah ya, jadi perempuan itu jatuhlah ke dalam dosa. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya benar, kalau sudah dilihat-lihat menarik hati lah. Ya, menarik hati. Dilihat-lihat, oh menarik hati. Wah, bagus banget ya, cantik banget ya, aduh ganteng banget ya, enak banget ini filmnya, enak banget ini gamenya, gak apa-apalah. Padahal saudara masih banyak PR yang perlu dikerjakan ya. Tetapi game tadi karena dilihat-lihat saudara itu lebih menarik daripada mengerjakan. Nah ya tugas-tugasnya tadi, akhirnya apa saudara, kandaslah tugasnya tadi ya, gak bisa diselesaikan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, atau ya saudara lihat pemuda yang lain itu gak hidup di dalam Tuhan, seperti hidupnya lebih enak, lebih baik, lebih bahagia. Itu kan dilihat secara mata jasmani, tapi coba lihat ke dalam hatinya, dia menderita saudara, kalau dia tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ya, jadi beda saudara ya, beda kalau dilihat mata saudara dengan melihat dalam kebenaran. Itu pasti beda ya, apalagi mata kita ini saudara. Nah ya, ini apa ya, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Dia bisa kemana-mana ini, membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah seperti perempuan ini ya, lalu yang mengambil dari buahnya, lihatlah. Pertama dilihat, haleluya, dilihat-lihat saudara, kemudian jatuh ke dalam hati. Menarik hati. Aduh aku menginginkan dia. Aku menginginkan dia. Seperti Simpson saudara, menginginkan Delila. Ya kan? Padahal Simpson ini tahu Delila itu enggak orang dalam Tuhan. Ya. Orang tuanya juga sudah melarang, anakku masih banyak perempuan-perempuan Israel yang takut akan Tuhan. Kenapa engkau menginginkan itu? Tidak bapak, tidak ibu. Aku menginginkan dia. Aku sangat menginginkan dia. Nah saudara ya. Kenapa saudara? Karena dilihat dengan mata. Ya, dilihat dengan mata saudara. Nah, Delila ini menarik hati saudara, tetapi membawa ke dalam apa? Dosa, ya. Nah, sama seperti perempuan atau Hawa ini ya, dia lihat saudara, kemudian menarik hatinya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi dari mata turun ke hati. Kalau dari Roh Kudus turun ke hati nggak apa-apa, itu luar biasa. Tapi kalau dari mata daging ini saudara, turun ke hati, waduh. Kemudian apa? Menarik hati. Kalau hati sudah ditarik-tarik saudara, ini susah ini untuk apa? Mengendalikannya. Ya, jadi hati-hati. Nah ya, dengan mata tersebut. Lalu yang mengambil, lihat, karena sudah menarik hati, ya hatinya ini sudah menarik saudara, harus memiliki, harus menginginkan, tidak boleh tidak, ya, nggak bisa lagi dikuasai hatinya. Aku harus tidak boleh tidak, harus walaupun jatuh dalam dosa, tidak apa-apa aku harus. Nah sama seperti perempuan ini, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Pertama kan dilihat-lihat, dipandang-pandang saja saudara, diperhatikan ya. Makin lama bagus sekali. Nah seperti pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, kodok itu saudara katak. Ya, katak itu saudara, itu pun kalau dilihat terus-menerus katanya bisa membuat apa? Ya, jatuh cinta. Padahal mula-mula jijik sekali, aduh. Nah ya, mendengar namanya saja sudah, tetapi saudara kalau dilihat terus, ternyata kata ini menarik hati ya, bisa saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian dia ambil
dia hanya melihat, saudara menarik hati, memperhatikan, tetapi saudara lalu mengambilnya. Setelah diambil saudara, diambil, ya dipegang-pegang. Oh ini pasti enak, ini pasti manis ini. Lebih daripada buah pohon-pohon yang lain. Kemudian dia apa saudara? Dimakan. Nah ya, dan juga saudara diberikan kepada suaminya. Jadi orang lain juga saudara dibuatnya jatuh ke dalam dosa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itulah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kenapa saudara? Melanggar perintah Tuhan. Tidak patuh, tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi pemuda-pemudi hati-hati dengan mata saudara ya. Banyak yang ditawarkan saudara, tapi satu hal saudara punya kuasa. Nah ya, untuk bisa menolak itu semuanya. Jikalau yang saudara lihat itu membuat saudara jatuh dalam dosa, saudara bisa menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segera sadar, siuman saudara ya. Jangan berlama-lama di situ. Udah tahu itu dosa tapi semakin dekat ya. Nah, seperti sering dipraktekkan ya. Oh dalam nama Yesus. Oh bagus sekali ya. Dalam nama Yesus. Oh indah sekali ya. Dalam nama Yesus. Tapi semakin mendekat saudara. Harusnya dalam nama Yesus ya menjauh. Haleluya. Bukan semua, dalam nama Yesus. Oh kok bagus banget dia. Oh indah banget, menarik hati. Aduh, nah harusnya dalam nama Tuhan Yesus sudah diusir kok malah mendekat. Kalau diusir berarti harus pergi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi itulah keinginan mata ya. Yang ditawarkan dunia ini. Jadi pemuda-pemudi, nah ya hati-hati dengan mata saudara. Mata saudara ada berapa? Ada 2 ya, kecil ya, tetapi saudara bisa membuat orang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Nah ya kalau tidak dipergunakan dengan baik, tidak dipergunakan dengan benar. Nah habis nanti waktu-waktu saudara, masa muda saudara bisa habis oleh karena keinginan mata tadi. Jadi kalau ada di antara saudara masih terikat dengan keinginan mata, lepas saudara di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari sana. Saudara selalu ingin melihat film-film porno atau film-film horor atau film-film inilah ya yang tidak benar, saudara keluar dari sana ya. Itu mengikat saudara, membuat saudara hidup di dalam dosa dan akan menuju kemana? Kepada kelenyapan ya, kepada penghukuman. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi hati-hati apapun yang saudara lihat, perhatikan. Kalau itu membuat saudara jauh daripada Tuhan, segera beranjak dari sana. Haleluya. Kalau yang saudara lihat dari Roh Kudus, pasti akan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Membuat saudara semakin bertumbuh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi hati-hati ya pemuda-pemudi dengan keinginan matanya. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah ya, karena saudara kan hidup dengan orang-orang lain ya di luar sana yang tidak di dalam Tuhan. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi perlu berhati-hati. Yuk Amsal 6 ayat 25. 1, 2 ya. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ya enggak salah kalau ada pemudi yang cantik-cantik atau pemuda yang ganteng-ganteng. Tapi semuanya saudara harus dalam pimpinan Roh Kudus ya. Saudara jangan jatuh cinta atau terpikat oleh karena kecantikannya. Ya, karena Amsal nanti berkata kecantikan itu adalah bohong. Haleluya, takut akan Tuhan. Nah itulah saudara yang terutama ya. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bulu mata sekarang kan bisa dipalsukan. Haleluya. Nah iya kan dibuat lentik-lentik saudara. Nah ya supaya orang lain bisa menarik ini ya, membuat tertarik saudara. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan, ini maksudnya saudara jangan hanya saudara tertarik karena luarnya saja ya. Apalagi sudah dalam Tuhan, coba perhatikan kehidupan rohnya bagaimana. Nah kalau pemuda-pemudi saudara mungkin jatuh cinta lah ya kepada seorang, sudah waktunya gitu loh. Sudah waktunya ya. Kalau saudara masih semester 1, semester 2, nah jangan dulu, sungguh-sungguh dulu kuliah ya.
belum selesai, nah saudara sudah jatuh cinta. Jangan dulu saudara ya, ada waktunya. Semua segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Nanti waktu saudara tersita, nanti perhatian saudara tersita, akhirnya kuliah dan mungkin yang saudara kerjakan bisa terbengkalai ya, membuat saudara gagal. Jadi jangan, kalau saudara sudah waktunya ya untuk menemukanlah pasangan hidup saudara, jangan hanya tertarik di luarnya saja. Haleluya. Yang terutama itu ada apa saudara? Kehidupan rohnya. Haleluya. Kehidupan rohnya saudara itu yang sangat perlu. Kalau kecantikan itu saudara, sekarang bisa semuanya diubah ya. Bagaimana supaya tirus, bagaimana supaya lentik saudara, bagaimana supaya hidungnya mancung ya. Haleluya. Itu semuanya bisa, yang penting ada apanya ya. Ada uangnya, ada duitnya, semua bisa diubah. Itu semuanya menipu. Haleluya. Tapi saudara, untuk perkara roh, ya itu nggak bisa ditipu, nggak bisa tertipu, ya, karena itu di dalam. Haleluya, di dalam saudara yang akan memancar keluar, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekalipun nggak di ini ya, nggak dipoles-poles saudara, tetapi ada kemuliaan Tuhan. Itu akan membuat apa? Kecantikan luar biasa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Bukan berarti saudara nggak perlu merawat, perlu dirawat. Perlu dirawat ya. Tapi satu hal, pemuda-pemudi yang dalam Tuhan, saudara jangan tertarik oleh karena luarnya saja, tapi juga perhatikan kehidupan roh saudara ya. Karena jikalau saudara tertarik dengan kehidupan roh, tentu itu akan membuat saudara bisa menjamin saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh, bertambah-tambah, semakin mengasihi Bapa. Tetapi jikalau saudara tertarik luarnya saja, itu tidak bisa menjamin kehidupan saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu bisa membuat saudara semakin jauh daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya, supaya saudara lebih lagi berhati-hati untuk menjatuhkan hati saudara, untuk menjatuhkan pilihan saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat saudara 1 Samuel 16 ayat 7. Bagaimana Samuel nabinya Tuhan juga bisa terkicau ya, dengan apa yang dilihat mata. Sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya hati saudara ini yuk percantik saudara ya, perbaiki. Hati saudara ini perbaiki supaya hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat hati saudara yang tulus untuk mengikut Dia, hati saudara yang tulus untuk mengasihi Bapa, hati saudara yang tulus untuk melayani Bapa, itu yang Tuhan lihat, itu yang Bapa lihat. Haleluya. Manusia bisa melihat yang di depan saudara, yang di luar, dan itu semuanya bisa menipu karena bisa dipoles-poles saudara. Tapi lihatlah ya, Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi perhatikan hati saudara ya. Jadi bukan hanya luarnya saja, tapi hatinya mari perhatikan. Haleluya. Dikatakan tadi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Kepada Samuel loh, nabinya Tuhan. Ya, nabi Tuhan yang luar biasa. Ya. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena saat itu Israel meminta raja, ya. Kemudian Tuhan berkata, oke Samuel, pergilah kepada ini hambaku Isai. Di sana, Isai itu memiliki anak-anak, dan salah satu daripada mereka aku sudah tetapkan. Kemudian saudara, berdirilah di depan Samuel ini anak-anak daripada Isai ya. Tinggi-tinggi perawakannya dikatakan. Berarti ini saudara, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Karena prajurit daripada Saul. Haleluya. Pasti nih. Pasti yang ini yang Tuhan pilih. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Setelah saudara, abang-abang daripada Daud itu kontes di depan Samuel
Tuhan berkata tidak ada satu pun dari antara mereka. Kemudian Samuel berkata kepada Isai tadi, adakah anakmu yang lain selain ini? Oh ada, dia menggembalakan dombaku. Nah ya saudara, kasih dalam nama Yesus. Kemudian Samuel berkata, oh panggil dia, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Kemudian Daud pun dijemput dari padang penggembalaan. Haleluya, masih muda saudara. Wajahnya kemerah-merahan. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi saudara ternyata di padang penggembalaan Daud ini suka bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan lihat hati, bukan lihat perawakan. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi hati-hati, memang mata ini saudara kalau nggak dipimpin Roh Kudus bisa ini ya membuat kita tertipu. Bisa apa saudara, membuat salah pilihan. Ya, salah untuk memutuskan. Jadi mari pemuda-pemudi, untuk itu saudara harus berhati-hati ya. Kalaupun saudara sudah melihatnya, lebih baik saudara bertanya kepada Roh Kudus, bagaimana ini Roh Kudus? Bagaimana ini Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, nah pasti Tuhan akan memimpin saudara. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah melalui firman Tuhan ini supaya pemuda-pemudi lebih berhati-hati lagi dengan apa yang saudara lihat. Amin. Dengan apa yang diperhadapkan kepada penglihatan saudara. Supaya saudara berhati-hati untuk mengambil keputusan ya. Yang harus saudara ini kan putuskan. Oke lah, puji nama Tuhan. Kemudian saudara kita beralih kepada yang ketiga yaitu keangkuhan hidup. Ya yang ditawarkan dunia ini. Yuk kita lihat saudara Amsal 13 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Keangkuhan hanyalah menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, jadi keangkuhan itu saudaranya menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Di dalam keangkuhan itu saudara tentu ada kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Ada egois saudara, ada ingin menonjolkan dirinya bahwa dia yang paling baik, paling inilah semua ya, paling lah. Ya, paling pintar, paling paling cantik mungkin, paling ganteng. Nah ya, jadi kalau itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka itu akan menimbulkan pertengkaran. Kenapa saudara? Kalau dia tidak diterima, nah ini tadi saudara ya, dia merasa tertolak, dia tidak bisa menerima, akhirnya akan menimbulkan pertengkaran. Haleluya, dia nggak mau ini direndahkan. Nah ya, kalau memang sudah ada keangkuhan, wah aku yang paling bisa kok. Itu ada kan karena aku yang paling ini ya. Nah paling paling menguasai. Karena aku yang paling ini saudara ya. Paling paling mahir daripada yang lainnya. Nah kenapa itu saudara terucapkan? Karena ada keangkuhan. Padahal ada yang lebih lagi daripada dirinya. Tapi karena keangkuhan tadi saudara. Nah ini tadi ya, akhirnya dia ingin menonjolkan dirinya. Harusnya anak-anak Tuhan itu merendahkan diri, merendahkan hati. Haleluya. Karena pengangkatan itu berasal daripada Tuhan. Kita tidak perlu mengangkat-angkat atau meninggikan diri kita. Biar Tuhan yang mengangkat kita. Haleluya. Nah ya, jadi gak boleh angkuh. Kalaupun ada pada kita saudara, gak usah itu kita inikan ya. Kita tonjolkan, kita inikan, jagokan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Amin. Karena jikalau ada itu dalam hidup kita, maka itu akan menimbulkan pertengkaran. Berarti tidak membuat baik saudara. Tidak akan memberikan damai sejahtera. Tetapi itu membuat perpecahan nanti. Jadi mari setiap pemuda-pemudi, nah ya, jangan mau saudara angkuh jikalaupun saudara memiliki lebih daripada anak-anak Tuhan yang lain. Tapi biarlah tetap merendahkan hati. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Amsal 21 ayat 24. Iya. Satu dua ya. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhannya yang tak terhingga. Nah ini yang membuat dia menjadi kurang ajar saudara. Ya, berarti melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Makanya dikatakan apa saudara? Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh.
Nah ya, jadi kalau dia sombong, angkuh, ini dia suka mencemooh ini. Ya, ngomongannya itu ceplas-ceplos saja. Asal keluar saja, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ya, tanpa pertimbangan saudara. Ceplos, mencemooh, merendahkan yang lain saudara. Nah menjelekkan yang lain. Nah itu kenapa saudara? Karena ada keangkuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Nah ya, jadi ya berlaku dengan keangkuhannya yang tak terhingga. Ya, jadi kalau tidak dia kuasai saudara, keangkuhannya ini membuat dia semakin bertambah-tambah. Dan akhirnya saudara itu akan membuat dia menjadi apa? Direndahkan nanti. Haleluya. Orang yang sombong akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat dari 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Keangkuhan itu saudara bisa menentang pengenalan akan Allah ya. Karena dia gak mau merendahkan hati. Tuhan hanya mau menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati. Sudah dapat semuanya? Yuk perhatikan kiri kanannya supaya sama-sama kita membacanya. Ya, tidak ada yang tidak membaca, semua membaca. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 1, 2 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lihatlah saudara ya. Jadi firman Tuhan ini berkata saudara, keangkuhan manusia itu bisa menentang pengenalan akan Tuhan. Iyalah. Ya Tuhan bagaimana menyatakan dirinya kepada orang yang sombong, kepada orang yang angkuh. Tuhan gak mau. Tuhan hanya mau menyatakan dirinya saudara kepada orang yang rendah hati. Haleluya. Karena ada firman Tuhan berkata Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya, berarti Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Haleluya. Karena orang yang rendah hatilah Tuhan akan mengangkatnya. Jadi kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya biarlah kita semuanya memiliki kerendahan hati. Haleluya. Ya tidak ada satupun di antara kita yang angkuh saudara ya. Kalau kita angkuh kita bisa menentang pengenalan akan Tuhan. Kita gak suka mengenal Tuhan ya. Kita gak suka mengenal Tuhan, kita gak suka mengenal pribadi Tuhan, gak suka perkara-perkara roh. Ya bahkan kita mau saudara ini ya menentang akan Tuhan jikalau menjadi apa saudara? Angkuh, ya menjadi sombong. Gak apa-apa, nganggap remeh saudara. Ya, jadi gak peduli dengan kehidupan rohnya, gak peduli dengan ibadahnya, gak peduli saudara dengan persekutuannya dengan Tuhan. Dia anggap remeh, sama saja itu semua. Mau berdoa, mau tidak, mau beribadah atau tidak, mau melayani atau tidak, sama saja. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Kalau dia rendah hati tentu dia akan suka mengenal akan Tuhan. Amin. Rindu akan Tuhan, dia akan berusaha saudara ya untuk terus saudara hidup dalam Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah, bahkan bertumbuh, bertambah-tambah, untuk melayani Tuhan lebih lagi. Tapi kalau dia angkuh saudara, itu akan menentang pengenalan akan Tuhan daripada kehidupannya ya. Membuat dia jauh daripada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya jadi mari perhatikan hati saudara. Apakah saudara memiliki kerendahan hati atau masih ada keangkuhan di dalam hati saudara ya. Kalaupun itu mungkin gak terucap. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, oleh karena keadaan-keadaan hidup saudara yang membuat saudara jadi ini ya, jadi angkuh kepada Tuhan. Ini kok nggak ada gunanya hidup dalam Tuhan, nggak ada gunanya itu untuk mengikut Tuhan ya, untuk melayani Tuhan sama saja. Nah itu berarti kan angkuh, menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi mari selidiki saudara hati saudara ya. Jikalau ada hal seperti itu, keluarlah dari sana. Haleluya. Miliki kerendahan hati, datang kepada Tuhan saudara, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada setiap saudara. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sangat baik saudara ya. Jadi Tuhan tidak memandang bulu, bukan kepada misalnya ya dia pemimpin, bos saudara, dia memiliki ini ya kekayaan, baru Tuhan menyatakan dirinya, enggak. Ya, justru orang yang rendah hati, kepada orang-orang yang rendah hati, disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Haleluya. Jadi Tuhan suka kepada orang yang
rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang tinggi hati, yang congkak, sombong, angkuh. Tuhan menentang hal seperti itu. Oke lah, puji nama Tuhan. Haleluya. Yo, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita lihat sini saudara, roh akhir zaman. Kita baca pelan-pelan saudara ya. Tapi dengan suara yang kuat, maksudnya tidak usah terburu-buru membacanya supaya kita tahu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Iya, si Timotius hari ini tidak datang ibadah ya. Nah, saudara doakan supaya Timotius seperti yang di Alkitab ini. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Sudah semuanya? Atau sudah bertanya-tanya mana si Timotius ini? Ya pasti ada kan, begitu kan? Nah, makanya saudara dengan anak-anak Tuhan kepo ya, tetapi dengan ini ya, dengan hal yang baik jangan kepo saudara, tapi untuk hal yang baik ingin tahulah. Oke, kita baca 2 Timotius 3 1 sampai 5. 1 2 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ada ternyata di dalam gereja saudara, bukan di luar sana, yang memiliki roh akhir zaman ini. Karena dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah tersebut. Yang gak percaya bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Oh itu hanya rutinitas, itu kan sekedar ini aja, aturan-aturan daripada agama. Oh kalau orang Kristen ya ke gereja, kalau yang ini ya ke sana, kalau yang si C yang I ke sana. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, sesungguhnya tidaklah seperti itu. Haleluya. Kenapa itu terjadi? Karena ada keangkuhan. Ada keangkuhan saudara yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi jangan mau tertipu. Amin. Nah ya, makanya firman Tuhan ini berkata, ketahuilah. Jadi setiap anak Tuhan harus tahu bahwa pada hari-hari terakhir, zaman akhir zaman saudara, akan datang masa yang sukar. Kenapa saudara? Nah ini tadi, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi hati-hati saudara, kalau kita ini hanya tertuju pada diri kita ya, kita nggak ada memiliki belas kasihan kepada orang lain. Nah kita nggak tertarik lagi, nggak suka, bahkan saudara nggak tergerak lagi. Ya untuk saudara jiwa-jiwa di luar sana, hati-hati saudara, itu roh akhir zaman sudah hinggap dalam kehidupan saudara. Padahal dulu saudara bernyala-nyala ya. Bernyala-nyala saudara untuk mengasihi, untuk memiliki hati yang belas kasihan. Oh aku harus bawa jiwa, aku harus berbuah. Nah saudara, kalau melihat orang di luar sana yang belum dalam Tuhan, nah hati saudara terenyuh saudara. Nah ya, ingin ya ini membawa dia, ingin saudara ini ya mengabarkan kabar baik, beritakan Injil Tuhan. Tetapi saudara, nah pada hari-hari terakhir ini saudara nggak ada lagi tergerak seperti itu. Nah ini roh akhir zaman. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, nggak bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Berarti roh akhir zaman sudah bercokol di dalam kehidupan saudara. Seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Kita harus bisa mengasihi orang lain. Harus bisa memiliki hati yang berbelas kasihan saudara ya. Jadi hati kita ini jangan mau diubah. Haleluya. Karena kita memiliki kasih Bapa dan saudara kita mengasihi Bapa. Haleluya. Nah ya, sehingga kita bisa ini terbeban kepada jiwa-jiwa. Kita memiliki hati berbelas kasihan. Amin. Sehingga itu menggerakkan kita untuk beritakan Injil, membawa dia datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita jangan lupa saudara,
Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, itu melalui Yesus. Jadi jalan satu-satunya untuk kepada keselamatan hanya Yesus. Enggak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Haleluya. Kalaupun yang lain itu mungkin saudara menyampaikan hal yang baik. Ya, memberitakan hal yang baik, tetapi tidak sampai kepada keselamatan. Tidak sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu hanya sampai saudara hidup di dalam dunia ini saja. Tapi Yesus saudara, Yesus itu memberikan hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang. Makanya yolah benar-benarlah saudara kita mengasihi Bapa dan kasih Bapa dalam hidup kita. Amin. Nah supaya kita tidak mencintai diri kita sendiri saja. Amin. Tapi kita bisa mencintai, mengasihi orang di luar sana supaya kita bawa datang pada Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan dan menjadi hamba uang. Oke lah, setiap kita perlu uang kan? Siapa perlu uang? Katakan saya. Iya, kita semua perlu uang. Nah ya, tapi jangan menjadi hamba uang. Berarti jangan mau jadi budaknya uang. Jangan uang yang mengatur saudara, tapi kita yang mengatur uang. Haleluya. Nah ya, kita atur uangnya. Kita olah saudara. Haleluya. Kita tata kemana uang ini. Ya, jangan tergiur. Oh ini ada 500 juta. Nah ya, langsung kita tergiur. Wah ini bisa ini. Ya. Nah ini saudara semuanya untuk memuaskan kinan daging. Wah ini bisa happy-happy nih. Bisa ini ya, gak usah kerja pun gak apa-apa 500 juta. Nah tapi kita olah lah. Haleluya. Makanya saudara, sebelum 500 juta, olah dulu 500.000 tersebut. Haleluya. Bagaimana saudara dipercayakan 500 juta, 500.000 saja nggak bisa saudara olah. 500.000 ada langsung habis. Loh 500 juta gimana mau Tuhan percayakan? 500.000 saja bisa. Nah satu hari bisa habis saudara. Nah bagaimana Tuhan percayakan 500 juta? Jadi nggak bisa saudara. Makanya jangan jadi hamba uang. Tapi jadilah hamba siapa? Iya, hamba siapa? Iya, jadi hamba Tuhan lah. Haleluya. Berarti Tuhan yang berkuasa. Nah ya, saudara bisa bekerja karena ya memang perlu uang. Tetapi jangan mau jadi hamba uang. Haleluya. Nah saudara olah. Berapa saudara dapat beasiswa? Beasiswa dari pemerintah atau dari ini orang tua saudara olah. Haleluya. Berapa dapat saudara ini ya? Nah pemasukan atau gaji saudara olahlah. Haleluya, supaya Tuhan percayakan lagi hal yang besar. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah ini tadi, ini kan semua karena keangkuhan membual. Membuat, mengangkat-angkat dirinya saudara. Padahal enggak seperti itu ya. Membual, bagaimana supaya dia bisa inilah ya. Bisa apa saudara disegani, bisa dihormati, jadi dia membual. Padahal enggak ada, aku punya rumah, punya mobil. Nah dia pun gonta-ganti mobil padahal pinjaman. Nah ini kan membual saudara ya. Membuat orang lain supaya tertarik dengan dia. Membuat orang lain supaya hormat. Nah ya itu semuanya saudara tidaklah benar. Haleluya. Karena itu adalah roh air zamannya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, iyalah. Nah suka memfitnah jadinya ya. Oh itu gak apa-apa, itu baru satu, aku punya 5 loh. Padahal dia gak punya sama sekali. Nah kan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi jangan ini saudara ya, tidak tahu berterima kasih. Nah ya, sekecil apapun diberikan katakanlah terima kasih. Haleluya. Tidak mempedulikan agama, nah hati-hati saudara ya. Dengan kehidupan roh saudara harus peduli. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah suka menjelekkan orang, ya tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Garang gimana? Kalau laki-laki garang oke, masih nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan garang saudara, laki-laki pun jadi takut, wah ini bahaya. Nah ya, jadi jangan seperti itu saudara. Suka mengkhianat, ya, suka mengkhianat saudara, mengingkari perjanjian, tidak berpikir panjang. Nah ya saudara. Padahal itu membawa kepada dosa. Dia gak berpikir panjang lagi, apalagi lagi galau.
Ya lagi ada masalah, nggak apa-apa, ora apa-apa, yuk, sekali-sekali katanya. Ayo. Nah ya, padahal saudara, nah temannya ini membawa kemana yang tidak pernah saudara, inilah ya ke sana. Saudara pun dibawa ke naik klub atau dibawa kemana, saudara pun nggak ngerti, nggak apa-apa ini air putih nih, cuma air putih, ayo. Nggak taunya apa saudara, air keras. Ya, saudara pun mabuklah. Nah akhirnya terjadilah yang seperti yang nggak saudara inginkan. Ya kan, jatuh dalam dosa, air putih dikatakan padahal air keras yang membuat mabuk saudara. Ya, jadi harus berpikir panjang, haleluya, kalaupun ditawarkan. Haleluya, yuk ada ini pesta dan undangan loh. Hotel bintang 5, ya. Saudara menginjak bintang 1 aja belum pernah gitu loh, ya. Paling masih apa, Melati ya, ini bawa bintang 5. Nah saudara juga harus berpikir panjang, tanya Roh Kudus ada apa ini ya. Atau dikatakan ini loh di jalan ini, di lorong ini. Nah ya, dia pun saudara ini ya buat inilah. Nah tawaran-tawaran, saudara harus berpikir panjang lah, jangan mau, ya aku belum pernah ke sana, belum pernah merasakan. Enggak perlu saudara rasakan ya, karena di sana semua apa, air keras bukan air putih. Haleluya, warnanya memang putih bening, tetapi nah ya beda saudara. Bukan seperti aqua, ya minuman mineral. Nah ini air keras yang membuat jadi sempoyongan. Saudara pulang sudah nggak tahu lagi. Ya pulang bukan ke kos saudara, tapi nah kemana? Ya ke selokan atau kemana? Ya. Akhirnya adalah berita yang tidak baik. Ya. Seorang, nah ini pemuda, ya masuk ke dalam jurang oleh karena air ini tadi, air putih tadi. Nah kan jadi gak baik, jadi perlu berpikir panjang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah hati-hati kita, haleluya. Haleluya. Nah kalaupun lagi galau ya tetap menuruti Allah. Jangan turuti hawa nafsu, gak apa galau lagi galau ini. Nah ya, ini perlu ini refreshing, ini perlu ini, aduh stres ini. Nah tetap berpikir panjang, haleluya. Harus tetap menuruti Allah daripada menuruti hawa nafsu. Ya, kalau menuruti hawa nafsu saudara ada nanti yang mengintai di depan. Secara lahiriah ini mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara jangan dekati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang sudah saudara bina oleh karena pergaulan itu bisa menjadi apa? Rusak. Ya, saudara datang dari kota saudara dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, hormat, sopan, nah disiplin, teratur, ya kan? Teratur tidurnya, teratur bangunnya, teratur belajarnya saudara, teratur saudara mandinya, makannya. Nah tapi oleh karena pergaulan saudara, kebiasaan-kebiasaan itu yang baik, gak ada lagi itu disiplin. Ya pukul rata semuanya, mau tidur jam 1 malam, mau jam 2 malam, mau di luar sana jam 3 subuh, enggak apa-apa. Nah kenapa saudara? Pergaulan. Padahal dari kotanya sana enggak ada seperti itu. Dia itu disiplin, tapi oleh karena pergaulan sudah dilepas. Jangan seperti apa saudara, kuda dilepas dari kandangnya, jingkrak-jingkrak, aku bebas-bebas. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hati-hati dengan pergaulan. Haleluya. Nah ya, karena itu akan bisa merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi hati-hatilah apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Nah ya, hati-hati saudara, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara memang ya kita perlulah saudara harga diri ya, tetapi itu tidak membuat kita jadi angkuh. Biar kita tetap merendahkan hati karena kita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan mengangkat, ya pengangkatan itu berasal daripada Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi, saudara berhati-hati dengan tawaran-tawaran dari dunia ini, dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, karena itu semuanya dari dunia. Haleluya. Nah saudara itu tidak berasal dari Bapa ya, tapi itu berasal dari dunia. Yuk kita kembali 1 Yohanes 15 ayat 17 tadi. Saya bacakan. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah seperti yang sudah saya sampaikan, sudah saudara dengar ya, bukanlah berasal dari Bapa. Perhatikan saudara, itu bukan berasal dari Bapa. Nah ya, melainkan dari dunia. Kalau dari dunia apa dikatakan? Akan lenyap. Sedang
Apa saudara? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tadi. Saudara pun ikut lenyap kalau menempel tadi. Haleluya. Enggak ya? Kalau menempel tadi itu saudara, keinginan daging, keinginan mata serta gangguan hidup tadi menempel dalam hidup saudara, maka saudara juga akan ikut lenyap, enggak ikut dalam kehidupan kekal ya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini yang Tuhan mau saudara ya, supaya tetap melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saudara selagi saudara masih muda. Kayak saudara harus berhati-hati, hati-hati saudara untuk bertindak untuk ini tadi ya. Nah dalam hidup ini apa yang ditawarkan dunia ini saudara. Nah supaya saudara tidak akan lenyap ya, tetapi saudara mau melakukan kehendak Allah supaya bisa memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan berkati ke semuanya ya. Biar setiap pemuda-pemudi bisa mengasihi Bapa, bukan mengasihi dunia ini. Sehingga saudara kalau mengasihi Bapa, maka saudara akan melekat kepada Bapa. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebenaran-Mu lah yang membawa kami kepada keselamatan itu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan seterusnya kebenaran itu Tuhan akan menuntun setiap kehidupan daripada umat-Mu, pemuda-pemudi ini. Haleluya, kita mengangkat tangan kita. Mari pemuda-pemudi biasakan mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan membukakan hati. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup, Tuhan hidup bagimu. Dunia tak bisa memisahkan dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Biarlah hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saudara supaya lebih mengasihi Bapa, lebih dari apapun yang ditawarkan dunia ini. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu akan menuju kelenyapan, bahkan sedang menuju kepada kelenyapan. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa akan memiliki hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Untuk itu mari pemuda-pemudi, berikan hidupmu kepada Tuhan. Mari berikan semuanya yang ada padamu, berikan kepada Tuhan. Mari mengasihi Bapa lebih lagi. Biar hatimu lebih lagi condong kepada Bapa, mengasihi Bapa. Biar hatimu lebih lagi menyembah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan saja. Masa mudamu biar masa yang berarti di dalam Tuhan. Engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memakaimu menjadi alatmu, menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Mari pemuda-pemudi angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, dengan segala kerendahan hatimu. Bapa yang berada di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Hati mereka condong kepadamu, hati mereka menyembah kepadamu, mata mereka memandang kepadamu Tuhan. Supaya dunia ini tidak bisa memisahkan mereka daripadamu Bapa. Apapun yang ditawarkan dunia ini, itu tidak akan memisahkan mereka daripada kasih-Mu Bapa. Mereka bisa menolak apa yang ditawarkan dunia dan mereka berkata iya kepadamu Tuhan, supaya mereka memiliki hidup untuk selama-lamanya bersama-sama denganmu. Dalam nama Yesus, jadilah bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka tidak lagi berdalih-dalih, tidak mengenaskan hati, tidak menunda-nundanya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka bersegera untuk hidup dalam Engkau. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan, roh ilah zaman ini menggelapkan, membutakan mata rohani daripada setiap umat ini. Lepaskan mereka, roh-roh dunia, dan daging, dan mata, gangguan hidup tidak bisa ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, lepaslah dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari silakan duduk, haleluya. Ada kan di antara pemuda-pemudi yang baru pertama sekali datang beribadah? Oke, puji Tuhan, kami mengundang saudara, mari pemuda, ayo bergerak dengan cepat, yuk temani. Ayo, mari. Pemuda, haleluya. Yuk ditemani saudara, lebih dari satu juga gak apa-apa ya. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih untuk kedatangnya. Ya Yosef ya, sudah beribadah bersama dengan kami ya. Yuk ditemani sejajar aja. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, tentu tidak kebetulan ya. Ya, Yosef bisa beribadah bersama dengan kami. Tentu Tuhan yang sudah mengaturkan segala sesuatunya melalui anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan ini. Nah, ya firman Tuhan berkata, dari Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut, tapi hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah ya, kerana dalam Yesus ada jalan kebenaran dan kehidupan. Untuk itu Yosef perlu menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, supaya bisa diselamatkan. Bahkan firman Tuhan berkata Roma 10:9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku diselamatkan, dengan hati orang percaya dibenarkan. Puji nama Tuhan. Selama ini bisa saja Yosef sudah percaya dalam hati Yesus itu adalah Tuhan ya, tapi perlu diakui supaya penggenapan firman Tuhan kita lakukan. Pada hari ini saya akan tuntun untuk berdoa. Mari Yosef mengulangi kembali dengan sikap berdoa, tutuplah kedua matanya. Haleluya, mari ulangi apa yang saya ucapkan, doakan dengan mengeluarkan suara. Pemuda-pemudi, yuk mari tetap di dalam ini ya, dalam roh, dukung kami dalam doa. Yuk mari kita mulai. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya membukakan hati saya saya membukakan hati saya untuk menerima Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat sebagai juru selamat dalam hidup saya. dalam hidup saya. Saya percaya dengan hati saya Saya percaya dengan hati dan saya mengaku dengan mulut saya. dan mengaku dengan mulut saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya menyadari saya menyadari banyak dosa saya. banyak dosa saya. Untuk itu Tuhan, Untuk itu Tuhan, malam ini malam ini saya mengakui saya mengakui segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Sucikan saya Tuhan. Sucikan Dengan saya Tuhan. darah-Mu Dengan darah yang tercurah tercurah di Bukit Golgata. di Bukit Golgata Dan bekerja dan bekerja pada malam ini pada malam ini dalam hidup saya. dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saya Tuhan. percaya Saya percaya saya sudah menerima saya sudah pengampunan daripadamu. pengampunan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saya mengikut Engkau Saya mengikut dengan Engkau sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. dengan setia. Masa muda saya, Masa muda saya saya serahkan kepadamu saya Tuhan. serahkan padamu. Tuliskanlah nama saya Tuhan. Tuliskanlah nama di saya dalam buku kehidupanmu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kali, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, Dan dalam nama Tuhan saya Yesus, sudah memiliki kuasa saya sudah memiliki kuasa untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala kutuk dosa, segala kutu dosa, kegelapan, kegelapan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan, kegagalan, roh duniawi, roh duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan daging, keinginan mata, keinginan mata, gangguan hidup. gangguan Tinggalkan saya Tinggalkan saya. dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Oke, Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji nama Tuhan, keselamatan sudah menjadi milik Yosef. Mari setia terus mengikut Tuhan ya. Supaya mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau berdoa secara pribadi. Mungkin pasti ada keinginan, kerinduan daripada Yosef ya. Apa ya mau didoakan? Mungkin studinya, kuliah. Iya ya. Kemudian apa lagi yang perlu didoakan? Itu aja ya, studinya ya. Lagi kuliah di mana sekarang? Di mana? Iya, oke kita doakan ya. Supaya Tuhan berikan hikmat kepintaran bagi Yosef untuk bisa mengikuti perkuliahannya dan bisa menyelesaikan ya. Yuk mari semua pemuda-pemudi arahkan tangan saudara. Kita memberkati saudara kita Yosef ini. Bapa yang berada di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa. Malam ini kau sudah memilih Yosef ini Tuhan. Sudah memulai pekerjaanmu dalam kehidupannya. Tuhan teruskan hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus karena dia sudah menjadi anakmu Tuhan. Biar dia setia mengikut Engkau sampai kepada kesudahannya. Hati yang rindu akan Tuhan menjadi miliknya. Di dalam nama Yesus dia setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk studinya, untuk perkuliahannya. Tuhan kami minta hikmat, kepintaran daripada mengalir menjadi milik Yosef ini. Sehingga dia bisa mengikuti perkuliahannya. Mempergunakan waktu-waktu yang ada. Dia bisa mengolah Tuhan kehidupannya, waktunya. Bahkan Tuhan Yesus biaya-biaya kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dengan tepat pada waktunya. Tuhan menyertai dia dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam perjalanan setan, kegelapan, kegagalan, kemalasan, tinggalkan Yosef ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami syukur kepadamu Tuhan, kuasa Tuhan sudah bekerja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati ya. Mari silakan duduk. Haleluya, mari kita teruskan acara kita. Haleluya, kita Haleluya. akan berdoa sahabat dan juga dengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan. Haleluya, ini minggu keempat, haleluya, kita mau berdoa syafaat. Mari bentuk kelompoknya, satu kelompok 2 orang, haleluya. Haleluya. Ayo. Yang baru-baru ditemani.
topik doa yang sudah didapatkan bisa dibacakan dengan temannya supaya bisa saling mendoakan. Haleluya. Haleluya. Belum dapat topik doanya? Inka Tresna, Kak Tresna, Jamardi. Dapat semua topik doanya. Amin. Sudah dibacakan dengan teman satu kelompoknya. Haleluya. Kita satu hati kita berdoa. Haleluya. Sebelum kita berdoa kita sembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, Yesus, Engkau Raja kami. Allah yang dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa. Yesus Pujilah namamu Bapa, besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan namamu. Haleluya Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan Raja yang layak ditinggikan, layak dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, pada saat ini Bapa kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami membela Tuhan dalam nama Yesus seluruh ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus terlebih lagi Tuhan ibadah minggu pagi, ibadah minggu sore kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan semuanya bisa beribadah kepadamu Bapa. Dalam nama saat yang rindu haus lapar akan Engkau menjadi milik mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus demi nama
nama Yesus Tuhan, tidak ada satupun Bapa dari umat-Mu Tuhan yang tidak datang beribadah kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus semua rindu Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dan mereka akan menemukan Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa mujizat Tuhan dinyatakan Bapa dalam seluruh ibadah-ibadah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan dalam nama seluruh Tuhan kehidupan Tuhan semua umat-Mu Bapa, Engkau yang mengubahkannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendapat mujizat-Mu Bapa saat mereka memuji menyembah Engkau Bapa. Mereka masuk dalam hadirat-Mu Bapa, mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap mereka Bapa. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus Bapa, setiap firman Tuhan yang disampaikan Bapa oleh hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kau sertai dengan tanda ajaib Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mujizat-Mu juga Engkau nyatakan Bapa saat Tuhan semua umat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kemenangan terjadi Bapa dalam ibadah-ibadah kami Bapa, terutama ibadah minggu pagi dan ibadah minggu sore Bapa. Di dalam nama Tuhan, selawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa Bapa. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari umat-Mu yang Kau lewati dan lalui Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, dan dalam nama Yesus kami bersatu hati akan menghancurkan segala kuasa kegelapan jam-jam setan dalam nama Yesus yang menghalangi kuasa mujizat Tuhan dinyatakan tidak ada bagian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa dan dahsyat Bapa. Ibadah minggu pagi dan ibadah minggu sore Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai berdoa. Sekarang bisa saling mendoakan satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama Tuhan. Engkau Tuhan kami luar biasa Tuhan Yesus. Berkasih-Mu atasnya Bapak saat ini Bapak berdoa dalam nama Yesus semakin Tuhan Bapak dengan luar biasa Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Pelayanannya Bapak dalam nama Kau urapi Bapak di dalam nama semakin lebih lagi Tuhan. Pelayanannya boleh menjadi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan kesehatan, kekuatan juga boleh menjadi milik Diori Tuhan. Dalam nama berkati Tuhan dalam nama keluarganya Bapak. Keselamatan boleh menjadi miliknya Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan setiap pekerjaan Diori Tuhan Kau yang memberkatinya Bapak. Hikmat dan daripada Tuhan menjadi milik Diori ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus dan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan Diori sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Bapak. Dalam nama segala kuasa-kuasa kegelapan jam-jam setan, kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak berkuasa atas Diori. Kegagalan dalam segala bisa tidak berkuasa atas Diori di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Bapak. Terima kasih Bapak. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, boleh kembali ke tempat duduknya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang untuk saudara kita yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Selamat datang untuk Yosef, setia terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari Minggu, jangan lupa ada ibadah kita, haleluya. Ibadah Minggu pagi jam 8 pagi dan ibadah Minggu sore jam 5 sore, haleluya. Semua pemuda-pemudi remaja, marilah semuanya datang beribadah kepada Tuhan besok hari, haleluya. Ibadah
untuk hari Sabtu, haleluya, ada juga ibadah pemuda-pemudi remaja seperti luar biasanya, haleluya, jam 5 sore. Haleluya. Mari semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini, datanglah hari Sabtu depan. Haleluya. Dan juga kita perhatikan teman kita yang belum hadir pada hari ini, kita bawa mereka untuk Sabtu depan. Haleluya. Dan juga bawa jiwa-jiwa baru. Haleluya. Di nama Tuhan ada penginjilan perkunjungan setiap hari Seninnya di setiap wilayah, baik barat, timur, utara, dan selatan. Haleluya. Mari semua pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan dan perkunjungan. Dan juga ada doa syafaat jam 7:30 malam setiap hari Jumatnya. Haleluya. Mari semuanya bisa ikut ambil bagian juga di dalam doa syafaat. Haleluya. Demikian penguatan kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita mau satu hati kita berdoa. Haleluya Bapak yang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapak untuk hari ini Bapak. Dalam nama Engkau sudah memberkati kami kembali Bapak dengan kebenaran firman-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan kami hidup benar-benar Tuhan di dalam Engkau Bapak. Melakukan setiap firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu Bapak menjadi dasar dalam kehidupan kami Bapak. Dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kami Bapak, semua menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati studi mereka, perkuliahan mereka, semuanya Engkau memberkati. Bahkan Tuhan setiap kedua orang tua mereka, dalam nama Yesus yang menjadi saluran mereka, Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Yesus, semua pemuda-pemudi remaja-Mu bersuka cita Tuhan, memberikan Tuhan dalam nama Yesus taburan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami semuanya mengasihi Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami semua Bapa. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus Tuhan kami saat ini bersatu hati menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kojan setan dalam nama Yesus, kebimbangan, keraguan, sungguh-sungguh menggerutu, tidak ada bagian-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami memberikan Tuhan taburan kami Bapa dengan ucapan syukur dan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Seindahnya pelangi Tuhan, lebih indah Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu atas kami Bapa. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau Tuhan kami yang terindah. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau Tuhan yang tetap setia. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Sepanjang hidupku dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, pemuda-pemudi untuk Sabtu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja kita alihkan ke rumah makan SN nih ya. Lantai 2 Haleluya. Jalan AM Sangaji nomor 23 dan seterusnya. Haleluya. Sudah mengerti semuanya ya. Amin. Jadi nanti bisa disampaikan di kelompok sel atau di wilayahnya masing-masing.
Puji nama Haleluya. Tuhan, haleluya. Mari Haleluya. kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa yang berada dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus untuk lawatanmu yang sudah terjadi atas ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kebenaranmu sudah disampaikan dan kebenaran itu sudah menjadi milik setiap pemuda-pemudi. Tuhan Yesus, Kau memeteraikannya Tuhan. Sehingga mereka hidup di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Dan akan membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Pujian penyembahan musik, celebration sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati kami terus supaya kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk semua pelayan-pelayan sudah ambil bagian, berkatilah mereka. Apa yang mereka kerjakan lakukan kepadamu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pun Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih untuk umat Tuhan yang sudah datang beribadah Tuhan. Berkatilah hidup mereka. Bahkan berkati juga umat Tuhan yang belum datang pada hari ini. Supaya Sabtu depan mereka datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang berada di sorga. Dan besok hari kami akan datang beribadah lagi. Baik pada minggu pagi Tuhan, bahkan ibadah minggu sore. Dengan segala kerinduan kami dan tidak ada satu pun di antara kami yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan sebentar nanti kami akan pulang Tuhan, menyertai kami perlindungan daripadamu Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, derajat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Kami usirkan semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala